Pria itu sebenarnya sangat mencintai gadis itu. Namun setiap kali bertemu dia berpura-pura tidak mengenalnya. Karena darah orang yang dicintai sangat menggoda bagi keluarga manusia serigala. Demi melindungi gadis itu, pria itu dengan berat hati menghapus semua ingatannya dan memutuskan menjadi orang asing baginya. Keesokan paginya, gadis itu melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Namun tak lama kemudian, dia mulai sering bermimpi bertemu seorang pria asing. Dan setiap kenangan tentang pria itu membuatnya gelisah. Sahabat gadis itu tak tega melihat pria itu tersiksa. Lalu diam-diam mengundang gadis itu menginap di sebuah villa atas nama teman. Begitu tiba, semua pelayan menatap gadis itu dengan pandangan aneh. Awal mula dia tak curiga, sampai akhirnya melihat pemilik villa, yang ternyata adalah pria yang sering muncul dalam mimpinya. Sahabatnya lalu berkata, pria itu adalah tunangannya. Mendengar itu, gadis itu segera menahan diri agar tidak berpikiran aneh. Namun tak lama kemudian, dia melihat sebuah foto keluarga di ruang tamu. Wajah gadis dalam foto itu sangat mirip dengannya. Penasaran, dia mencoba melihat lebih dekat, tapi dicegah oleh kepala pelayan, lalu dibawa menuju kamarnya. Tanpa diketahui gadis itu, wanita dalam foto itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Di kamar, kepala pelayan memberitahu bahwa pria itu sudah menyiapkan 500 pakaian edisi terbatas untuknya. Gadis itu menemukan sebutir permen, dan bertanya itu untuk apa. Dijawab bahwa pria itu takut dia pusing di malam hari. Padahal dia tak pernah memberitahu siapapun bahwa dia sering pusing. Malam harinya gadis itu kembali bermimpi bertemu pria itu. Dan dalam mimpi, dia dipermalukan oleh pria itu, lalu bangun dengan luka-luka di tubuh. Pagi harinya, dia mengira itu hanya mimpi. Namun saat melihat luka serupa di lengan pria itu, dia pun tertegun. Tasnya sampai terjatuh ke lantai. Pria itu memungut tasnya. Dan setelah tahu dia ingin mencari pekerjaan, pria itu langsung menyuruh sopir mengantarnya. Gadis itu awalnya ingin menolak, tapi sopir sudah membuka pintu dan memintanya naik. Pria itu pun membawanya ke perusahaannya sendiri. Para karyawan langsung penasaran melihat gadis itu dibawa masuk. Begitu keluar lift, pria itu meminta asisten untuk menempatkan gadis itu di departemen eksperimen parfum. Saat sedang membuat kopi, dia mendengar rekan kerja bergosip tentang tipe wanita yang disukai bos. Gadis itu merasa bingung, karena tunangan pria itu adalah sahabatnya. Tapi kenapa tak ada satupun yang tahu tentang mereka? Kebingungan itu membuat pria itu tampak semakin misterius. Saat itu juga, salah satu karyawan yang iri pada gadis itu, sengaja menjatuhkannya dengan menjulurkan kaki. Untung saja pria itu muncul dan menangkapnya tepat waktu. Melihat gadis itu terluka, pria itu langsung marah, lalu memecat pelaku di tempat, dan membalut luka gadis itu dengan dasinya sendiri. Gadis itu semakin bingung. Mereka bahkan belum dekat. Kenapa pria itu begitu peduli padanya? Malam harinya saat kembali ke villa, sahabatnya melihat ada dasi tunangannya di dalam tas gadis itu. Gadis itu pun menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Saat mendengar pria itu sendiri yang mengantar dan memberinya pekerjaan, sahabatnya terlihat tenang, dan berkata bahwa dia yang membantu mencarikan pekerjaan untuknya. Lalu dengan sengaja mengatakan bahwa dia terlalu lelah setelah bermalam dengan pria itu, bahkan menunjukkan bekas ciuman di lehernya. Tak lama kemudian, dia berpura-pura berubah sikap, meminta gadis itu membantu mengawasi wanita yang ingin merebut tunangannya. Malamnya pria itu mengundang gadis itu makan malam berdua. Gadis itu bertanya kenapa sahabatnya tidak ikut. Jawaban pria itu membuatnya bingung. Gadis itu lalu berkata, bukankah sahabatnya adalah tunangan pria itu? Tapi pria itu malah menyangkalnya. Mendengar itu, gadis itu mulai curiga, menganggap pria itu misterius dan sulit didekati, lalu memilih menjaga jarak. Namun saat hendak pergi, kepalanya tiba-tiba pusing, dan saat itu juga, asisten masuk bersama sekelompok pengawal.